Selama ini Nike dan Adidas adalah rajanya sepatu olahraga, tapi kini kedudukan mereka sedang digoyang. Entah bagaimana tiba-tiba ada sebuah merek kecil menyeruak masuk ke arena persaingan. Itulah On, sepatu buatan Swiss yang langsung memanaskan arena persaingan sepatu olahraga global. Meskipun pemain baru, On sudah unjuk kekuatan. Mereka sudah merangsek masuk ke rak-rak toko premium dan meraup angka penjualan yang fantastis. Banyak pihak tercengang, sebab ternyata On mampu menggerogoti pangsa pasar Nike dan Adidas. Padahal tadinya On hanya dikenal oleh segelintir pelari profesional. Sementara itu Nike dan Adidas telah bertahun-tahun merajai dunia sneaker. Mereka membuat para pesaingnya hanya bisa bermain di luar arena. Kedua brand itu adalah penguasa pasar sekaligus trendsetter streetwear. Keduanya sudah bukan lagi sekedar sepatu, tetapi identitas bahkan ikon budaya pop. Tetapi kemunculan On sepertinya bukan hanya tren sesaat. Ini sebuah pertanda jelas bahwa peta persaingan mulai bergeser. Bagaimana itu bisa terjadi? Kok bisa sebuah brand baru mampu bikin gentar dua brand besar top dunia? Apa pelajaran yang bisa kita petik dari fenomena ini? Yuk kita cari tahu. Nike dan Adidas mendominasi industri sepatu olahraga sejak akhir era 80-an. Mereka sudah menerapkan berbagai strategi pemasaran yang agresif dan inovatif. Mereka berhasil memposisikan brandnya masing-masing sebagai ikon budaya pop dan lifestyle global. Nike melejit berkat kolaborasi dengan Michael Jordan. Air Jordan yang tercipta kemudian membuat Nike menjadi simbol budaya sneaker. Kampanye Just Do It-nya juga mengukuhkan posisi mereka sebagai brand yang penuh semangat dan inovasi. Sementara itu Adidas, meskipun sempat tertinggal di era 90-an, berhasil bangkit lewat rebranding dan akuisisi. Di sepanjang dekade ini, keduanya terus memperluas pasar yang semakin sulit dikejar oleh pesaing. Memasuki era 2000-an, persaingan mulai ketat. Nike terus berinovasi dengan teknologi seperti Nike Shox dan Nike Free. Nike bertambah unggul setelah meluncurkan Nike Plus. Sementara itu Adidas menghadirkan Adiprint dan Torsion System untuk meningkatkan performa sepatu mereka. Lalu mengakuisisi Reebok, yang walaupun hasilnya kurang memuaskan. Pada dekade 2010-an, persaingan bertambah sengit. Nike menghadirkan Flyknit dan Vaporfly yang mengubah standar performa atlet. Adidas kemudian menggebrak dengan teknologi Boost dan kolaborasi Yeezy bersama Kanye West. Meskipun di era itu banyak merek baru bermunculan, keduanya tetap jadi penguasa industri sepatu olahraga dunia. Setelah dekade 2010-an, dominasi Nike dan Adidas mulai surut. Ketika itu muncul pemain-pemain baru seperti New Balance, Asics, Hoka, dan On. Juga merek-merek China seperti Anta dan Li Ning yang agresif berekspansi. Pilihan konsumen jadi lebih banyak, dan ini membuat dominasi Nike dan Adidas tidak lagi mutlak. On adalah salah satu penantang serius. Sepatu asal Swiss ini menggebrak dengan teknologi Cloud Tech. Ini adalah soal bantalan empuk yang tetap responsif. Sejak debutnya, On sudah merebut perhatian publik. Tetapi momentum besarnya terjadi sewaktu pelari Frederik van Lierde memakai On dan memenangkan Ironman pada 2013. On juga mulai populer di kalangan pekerja kantoran hingga pecinta streetwear. Desain futuristik dan kenyamanannya membuat On populer. Dengan sebuah strategi cerdas, popularitas On semakin naik. Di antaranya lewat kolaborasi On dengan Roger Federer. Jadi ceritanya, setelah meninggalkan Nike pada 2018, Federer bergabung dengan On sebagai pemegang saham 3%. Lahirlah kemudian The Roger. Sepatu yang menggabungkan sentuhan khas Federer yang elegan dan simpel dengan teknologi canggih milik On. Produk ini sukses dan On semakin dikenal luas. Ini juga mendorong On sukses ketika IPO di tahun 2021. Apalagi kemudian Federer membantu On menggait atlet top seperti Iga Swiatek dan Ben Shelton. Posisi On semakin kokoh di dunia tenis dan olahraga pada umumnya. Dalam soal memilih sepatu, rupanya orang-orang sekarang memprioritaskan kenyamanan. Model sepatu-sepatu casual semakin banyak diminati, bukan untuk sekedar gaya, tapi juga untuk berbagai aktivitas. Ini membuat batas antara sepatu lari dan sepatu gaya hidup jadi semakin tipis. Sebetulnya tren ini sudah berkembang sejak lama, tetapi semakin tumbuh setelah pandemi.
setelah cara bekerja dari rumah jadi kebiasaan yang baru. Itulah peluang yang dilihat oleh On. Mereka tidak lagi fokus hanya pada pasar pelari. Per Agustus 2023, mereka masuk ke dunia tenis dengan meluncurkan sepatu training. Strategi ini membuat posisi On di pasar jadi semakin kokoh. Ketika Nike dan Adidas kehilangan pangsa pasar di kategori sepatu lari, On justru terus berkembang. Dukungan Roger Federer dan inovasi yang terus dikembangkan membuat On tambah eksis. Para retailer besar seperti Dick's Sporting Goods dan juga Foot Lockers terus-menerus memesan On. Sekaligus mereka mengurangi pesanan Nike dan Adidas. Sejak melantai di bursa pada 2021, On mencatat pertumbuhan luar biasa. Pada tahun 2022, pendapatannya naik hampir 70% dan terus meningkat mencapai 2,1 miliar US dollar pada 2023. David Element, co-founder On, mengatakan, sukses mereka lahir dari filosofi Dream On yang mendorong inovasi tanpa batas. Kini On bukan hanya sekedar pesaing, tetapi ancaman nyata bagi Nike dan Adidas. Dan kalau tren ini berlanjut, bukan mustahil On bisa menjadi pemimpin baru dalam industri sportwear global. On bisa sukses karena pendekatan inovatifnya. Mereka menggabungkan performa, kenyamanan, dan keberlanjutan. Belum lagi teknologi cloud tech-nya dengan sol berbantalan unik. Bantalan ini memberikan pengalaman berlari yang berbeda. Bantalan itu juga menarik perhatian mereka yang mengutamakan fungsi sekaligus gaya. On membangun reputasi lewat riset dan desain dari On Lab di Zurich. Mereka juga memprioritaskan isu keberlanjutan. Sebanyak 30% produknya bebas bahan bakar fosil. Bahkan di tahun depan, mereka menargetkan pemakaian 100% material yang bisa didaur ulang. Komitmennya terhadap isu lingkungan semakin memperkuat daya tarik On, terutama bagi konsumen yang makin sadar terhadap dampak industri fashion. Apa yang dilakukan On berbeda dari Nike dan Adidas yang masih mengandalkan pemasaran dan endorsement besar. Keduanya mulai kehilangan sentuhan dengan komunitas pelari yang dulu menjadi basis utama mereka. Sedangkan On berkembang tanpa kehilangan identitasnya sebagai brand yang berbasis performa. Desain yang futuristik membuatnya tidak hanya menjadi sepatu olahraga, tetapi juga menjadi pilihan gaya hidup. Ada faktor lain yang membuat On berbeda, yaitu struktur kepemimpinannya yang kolaboratif. Keputusan-keputusan strategis dibuat secara kolektif oleh para co-founders dan eksekutifnya. Ini membuat inovasi bisa tumbuh subur. Komunikasi brand mereka juga mencerminkan filosofi kolaboratif. Kampanye Dream Together menekankan kebersamaan. Beda banget dengan pendekatan kompetitif yang diterapkan oleh Nike. Selanjutnya dalam soal distribusi. Sejak awal On memilih jalur distribusi yang berbeda. Mereka membangun jaringan wholesale, bahkan mengandalkan penjualan langsung ke konsumen atau DTC, Direct to Consumer. Di mata jaringan wholesale, mereka bisa menjangkau pasar dengan lebih cepat dan juga efisien. Mereka memanfaatkan retailer besar seperti Bloomingdale's dan Nordstrom. Keduanya lebih dikenal sebagai destinasi fashion dibandingkan olahraga. Mereka juga tetap menjaga kedekatan dengan komunitas pelari melalui toko-toko spesialis lari. Jadi ketika Nike dan Adidas semakin memusatkan penjualan di toko sendiri, On justru mengandalkan kombinasi antara wholesale dan direct to consumer, DTC. Sebab belakangan, On memang menerapkan strategi DTC dengan penjualan yang melonjak 54,7% pada kuartal kedua 2024. Ini melebihi pertumbuhan wholesale yang berada di angka 51%. Tumbuhnya DTC tidak membuat On meninggalkan wholesale, meskipun mereka mulai mengurangi laju ekspansinya secara terkendali. Selain itu, mereka juga mulai mengembangkan toko sendiri. Mereka telah mengoperasikan 23 toko global dan berencana ekspansi ke Paris, London, dan juga Chicago. Strategi ini ditempuh untuk memperkenalkan lebih banyak kategori produk, termasuk aparel dan sepatu training. Ini memperluas cakupan mereka di luar segmen sepatu lari, sekaligus memperkuat branding. On sudah mengincar potensi besarnya lini aparel. Saat ini, aparel hanya menyumbang 4% dari total penjualan. Dalam beberapa tahun ke depan, aparel ditargetkan naik 10%. Ini target realistis sih, berdasarkan hasil di beberapa toko flagship yang menunjukkan tren positif. Di beberapa lokasi seperti Shenzhen, penjualan aparel bisa mencapai 26%. Nah, untuk memperkuat daya tariknya, On mulai menyusun strategi merchandising baru. Aparel diintegrasikan dengan footwear dalam kategori fungsional seperti running dan outdoor. Dengan pendekatan distribusi yang cermat, ekspansi ke toko global, serta diversifikasi produk, On terus memperkuat posisinya. Di tengah stagnasi Nike dan Adidas, On justru melaju kencang. Ini membuktikan bahwa inovasi dan strategi yang tepat dapat mengguncang dominasi para raksasa. Bangkitnya On menjadi brand sneakers global patut menjadi pelajaran bagi industri sepatu lokal.
Kita tahu dalam 5 tahun terakhir, sepatu olahraga lokal sudah semakin diminati. Ini berkat kualitas yang bersaing, harga yang terjangkau, dan desain yang inovatif. Eagle dan League misalnya, mereka tetap eksis dengan sepatu olahraga andalannya. Sementara Nah Project berhasil menarik minat anak muda dengan gaya casualnya. Begitupun Specs dan 910-19 yang populer di kalangan atlet. Sedangkan Athletica, Kanki, La Rocking, Spotek, dan Mills terus meramaikan pasar dengan produk-produk berkualitas. Kampanye local pride yang semakin luas juga mendorong masyarakat lebih bangga menggunakan produk dalam negeri. Bukan cuma itu, naiknya harga dolar dan mahalnya sepatu impor membuat banyak masyarakat melirik sneakers lokal. Situasi ini mirip awal kemunculan On. Mereka memulai dengan segmen khusus, lalu berkembang menjadi tren yang lebih luas. Ada satu hal yang bisa dipetik dari perjalanan On. Mereka bisa sukses karena berhasil menawarkan keunikan. Yang membuat On terasa berbeda adalah teknologi cloud tech. Ini bukan sekedar gimmick, tetapi benar-benar membuat sepatu mereka jadi lebih nyaman. Untungnya, beberapa merek lokal seperti 910 sudah mulai mengadopsi teknologi canggih dalam desain sol dan materialnya. Itu perlu terus dikembangkan, karena dengan ciri khas yang kuat, konsumen akan lebih mudah mengenalnya. On juga memahami betul cara memperluas jangkauan pasar. Mereka tidak hanya mengandalkan direct to consumer DTC lewat toko sendiri atau situs web, tetapi mereka juga tetap menjual produknya lewat toko retail besar seperti Nordstrom. Nah, ini yang membuat On jadi cepat dikenal. Brand lokal Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah sana, terutama dengan cara menjual produk lewat Tokopedia dan Shopee. Tapi kalau mau naik kelas, sebenarnya mereka perlu strategi distribusi yang lebih luas. Oleh karena itu, masukkan produk ke department store besar atau buka gerai eksklusif di mall. Cobalah berkolaborasi dengan toko-toko fashion supaya bisa lebih cepat berkembang. Langkah seperti itu juga dilakukan On. Mereka menjadikan sepatu olahraga sebagai bagian dari gaya hidup. Mereka menggandeng Roger Federer dan masuk ke dunia fashion lewat kolaborasi dengan Loewe. Ini pelajaran penting buat brand lokal. Gandenglah figur publik yang relevan. Buatlah desain yang lebih berani atau koleksi spesial bekerjasama dengan brand fashion lokal. Kita ingat bahwa sneakers bukan cuma soal fungsi, tapi juga soal identitas. Kalau sampai brand lokal bisa masuk ke ranah ini, wah hebat. Peluang tumbuhnya bakal semakin besar. Dalam hidup ini, tidak ada dominasi yang abadi. Tidak ada kuasa dunia yang bertahan selamanya. Buktinya Nike dan Adidas gamang sewaktu menghadapi perubahan selera pasar. Sementara itu, On membuktikan bahwa sebuah merek biasa bisa jadi luar biasa. Mereka bisa berubah dan tumbuh, bukan semata-mata karena kekuatan finansial, melainkan karena punya komitmen terhadap inovasi dan tajam memahami kebutuhan konsumen. Mereka tidak hanya sekedar mampu membuat produk bagus, tetapi juga menyuguhkan pengalaman baru yang membuat orang tertarik. Kita ingat bahwa pelanggan selalu mencari sesuatu yang lebih baik, lebih segar, dan lebih relevan dengan gaya hidup mereka. Brand lokal Indonesia punya kesempatan. Konsumen tidak lagi hanya melihat nama besar. Mereka juga mempertimbangkan nilai yang bisa didapat. Loyalitas konsumen akan berpindah kalau merek lokal bisa konsisten menawarkan kualitas, inovasi, dan pengalaman yang setara, atau bahkan lebih baik dari brand global. Untuk itu, keluarlah dari lingkaran konsumen awal. Merek lokal tidak bisa hanya mengandalkan emosi dan kebanggaan sebagai produk dalam negeri, sebab yang membuat orang membeli produk adalah kualitas dan pengalamannya. Jadi biarlah produk itu sendiri yang berbicara. Kemudian, jangan cuma ngikut tren, tapi beranilah melangkah lebih jauh. Ciptakan tren baru. Jangan hanya bermain di zona nyaman. Goyanglah kekuatan brand global dengan sesuatu yang lebih inovatif. Brand lokal sudah punya momentum yang kuat. Tinggal perlu berstrategi lebih tajam supaya bisa menembus pasar lebih luas. Lihat saja bagaimana On juga bisa masuk ke dunia fashion dan gaya hidup. Merek lokal Indonesia pun bisa melakukan hal yang serupa. Dengan kombinasi kualitas, inovasi, dan branding yang kuat, bukan mustahil suatu hari nanti sepatu buatan Indonesia bisa bersaing di pasar dunia. Tidak ada dominasi yang abadi. Tidak ada pasar yang tidak bisa ditembus. On menunjukkan bahwa strategi yang tepat bisa membuat merek kecil menjadi raksasa baru. Brand sepatu lokal kita punya potensi. Dukunglah inovasi mereka. Pilihlah produk yang berkualitas dan jadilah bagian dari kebangkitan brand lokal Indonesia. Sepatu bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang perjalanan. Dan perjalanan menuju masa depan industri sneaker tanah air baru saja dimulai. Semoga Allah memudahkan.